buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Yang kami hormati Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP Bapak Agus Prabowo, yang terhormat Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Bapak Basuki Cahaya Purnama, yang terhormat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Bapak Maliki Heru Santosa atau yang mewakili, yang terhormat Direktur Pelatihan Kompetensi Ibu Sarah Sadika, yang terhormat dalam acara Training of Trainer pengadaan barang jasa yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah bersama Asian Development Bank di Hotel Arya Duta pada hari Kamis 14 Agustus 2014. Hadirin yang kami muliakan, dalam kuliah umum hari ini akan ada 3 sesi. Pada sesi pertama dengan materi harapan dan kebutuhan pengadaan barang jasa dari perspektif pemerintah daerah yang akan disampaikan oleh Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Bapak Basuki Cahaya Purnama. Selanjutnya sesi kedua dengan materi harapan dan kebutuhan pengadaan barang jasa dari perspektif auditor yang akan disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Bapak Maliki Heru Santoso atau yang mewakili, dilanjutkan dengan diskusi panel dengan materi implementasi supply chain dan logistik dalam dunia usaha dengan narasumber Bapak Hajar Setiaji dari PT PP, Bapak Riki Rusdiono dari Toyota Auto 2000 bersama procurement spesialis Bapak Willem Masuki kuliah umum sesi pertama dengan materi harapan dan kebutuhan pengadaan barang jasa dari perspektif pemerintah daerah yang akan disampaikan oleh Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang terhormat Bapak Basuki Cahaya Purnama. Dan hadirin, sesi pertama ini akan dipandu langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia yang terhormat Bapak Agus Prabowo. Kami silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahok, terima kasih Pak. Ini kesempatan yang sangat langka. Beliau akan punya waktu sampai jam 10, gitu ya. Jadi harus kita manfaatkan dengan efisien. Di depan Bapak ini ada sekitar 100 orang trainer. Saya menyebutkan begitu. Datang dari macam-macam tempat. 25 orang dari LKPP, kemudian sisanya dari seluruh Indonesia. Nah, LKPP ini secara bertahap, secara pelan-pelan begitu ya, mencetak yang namanya trainer. Jadi kami punya program Training of Trainer. Sekarang ini sudah ada sekitar 460 trainer di seluruh Indonesia. Nah, trainer-trainer inilah yang kemudian mengajarkan kepada seluruh PNS di Indonesia tentang ilmu atau aturan pengadaan barang dan jasa. Setelah dilatih, kemudian diuji oleh LKPP, oleh yang lulus dapat sertifikat. Nah, pemegang sertifikat itulah yang boleh ditunjuk sebagai pejabat pengadaan. Apakah dia PPK, apakah dia Pokja ULP atau pejabat penerima hasil pekerjaan. Tujuan di situ adalah kita ingin memastikan bahwa semua yang terlibat di pengadaan itu menguasai aturan. Sebagian di antaranya mereka ini. Nah, ini minggu ini LKPP ini sedang menyelenggarakan TOT semacam itu. Tetapi khusus internal LKPP, pesertanya 25 orang. Oleh karena ini judulnya kuliah Pak.
walaupun nanti prakteknya boleh lebih dari kuliah, gitu ya. Nah, selain 25 orang ini, Ibu Sarah dan tim ini juga memberi kesempatan mengundang kepada trainer-trainer seluruh Indonesia. Jadi kami buka pengumuman di website. Siapa yang mau ikut kuliah dengan narasumber Pak Hok, daftar. Yang daftar banyak Pak, ada 60-an. Tetapi kami punya tempat cuma 30. Jadi setelah diseleksi, inilah mereka. Ada yang datang dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, kecuali Papua. Papua tidak dari itu. Yang staf Pemda DKI juga ada. Pak Blas mana ya? Oh itu dia, di sistem. Kebetulan itu sekarang menjadi tugas saya, deputi yang membidangi kelembagaan dan sumber daya manusia. Kira-kira begitu Pak. Nah sekarang pasti Anda bertanya, mengapa kami mengundang berkeras, tidak diragukan lagi untuk memimpin reformasi pengadaan di daerah ini. Dan Pemda DKI lagi, suatu pemerintah daerah yang kompleks ya, SKPD-nya hampir 100 kalau tidak salah. Jadi eselon 2 itu hampir yang mendekati Jawa Timur, tapi itu pun jauh. Nah, oleh karena itu kita ingin mendapat pencerahan dari Bapak. Sebaiknya ada komunikasi Pak, karena mereka bisa juga jadi narasumber Bapak. Jadi dalam bayangan kami pengadaan ini harus yang ngerti pengadaan, niatnya mau yang benar pengadaannya, supaya 7 prinsip itu tercapai, efisien, efektif, bersaing, adil, kira-kira itu gambaran Pak, suasananya. Waktunya saya serahkan. Terima kasih Pak Agus dan LKPP-nya, Bu Sarah, juga seluruh yang hadir. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Ini kalau terlambat mohon maaf, tapi upacara tadi tidak bisa geser tadi, ya, pramuka. Ya, saya kira judulnya terlalu bombastis, saya protes sama Bu Sarah. Ini bukan kuliah umum, sebetulnya saya lebih suka ini kita rembukan, karena ini barang baru semua buat kita. Nah, saya juga mau ceritakan pengalaman saya, nanti Bapak Ibu bisa ceritakan pengalaman Bapak Ibu. Belum tentu yang saya pikirkan benar gitu. Makanya kita sering sekali merepotkan LKPP. Yang namanya Pak Agus, Sarah, Pak BBM, SMS aja udah, telepon aja. Mungkin apa-apa tanya terus. Nah, saya waktu jadi bupati, waktu itu belum ada LKPP ya. LKPP ini baru tahun 2008 ya. Saya jadi bupati tahun 2005. Jadi hari ini saya mengenang pertama kali jadi pembina upacara pramuka. Saya dilantik 3 Agustus 2005 jadi bupati, 14 Agustus sudah jadi irup. Kenapa saya ingat? Karena tentara yang ngajarin selalu ingatkan terus, jangan lupa ya Pak, kalau orang kasih hormat, Bapak yang mesti turunin. Kalau Bapak nggak turunin, bingung di bawah atau tidak turun katanya. Jadi sepanjang minggu pelajarannya itu aja sebetulnya, ulang-ulang. Nah, tapi saya juga mengenang ketika itu pengadaan mobil. Saya waktu itu bisa selisih 10% Pak, karena kita tidak membayar BBM PKB waktu itu. Saya kira dari Depdagri juga pasti tahu. Saya melihat kenapa pengadaan mobil kita lebih mahal daripada swasta membeli mobil. Rupanya itu ada iklan, ada disiapkan honor, sanggahan, tender, macam-macam. Lalu dikasih variasi macam-macam. Jadi beli mobil itu bisa Satpol PP atau pemadam, dia nggak mobil yang standar. Radio, ya ada ketemu juga, sorry Bu. Beliau di BPKP dulu ya, waktu saya bupati ya. Sekarang beliau sudah di LKPP, ya, sering kontak juga. Sorry tadi nggak lihat Bu, saya pikir orang lain tadi. Lama nggak lihat begitu. Nah jadi saya berpikir kenapa sih tidak mau membuat peraturan selama bisa beli di ATPM, tinggal beli saja asal lebih murah. Lalu saya diprotes waktu itu, bagaimana kalau nanti ATPM-nya menaikkan harganya sengaja? Saya bilang disitulah hukum pasar akan berlaku. Tidak mungkin Toyota atau Honda sengaja menaikkan produknya demi untuk pasarnya Pemda. Pasar akan menghukum dia. Nah saya sempat berdebat. Nah waktu itu saya minta orang saya lapor ke Kementerian Keuangan. Waktu itu masih Sri Mulyani.
Nah, saya sempat makan malam sama beliau, sama kebetulan suaminya teman Pak Tony, teman. 2008 baru dikeluarkan peraturan itu. Saya sudah keburu berhenti jadi bupati karena mau ngelawan gubernur, mau jadi gubernur. Itu penyakit saya yang kurang baik, gak boleh ditiru dalam RKPP ini. TOT ini gak boleh ditiru. Nah, tapi akhirnya berhasil. Tapi yang saya mengagetkan begitu saya masuk ke Jakarta, saya kaget luar biasa. Ini Jakarta begitu dekat dengan RKPP, sudah ada ATPM mobil apapun ada di Jakarta. Ternyata pembelian mobil di Jakarta tidak ada yang melalui e-katalog. Semua tender. Itu pertama. Kedua, lebih konyol lagi, servisnya pun tender. Jadi banyak sekali bengkel yang kaya raya di Jakarta, servisnya nggak tahu jago apa tidak jago. Padahal ATPM semua tinggal ke Toyota, ini semua ada di e-katalog. Lalu alat berat juga sama, semua tender. Padahal apa sih susahnya tinggal beli alat berat? Kita bisa suruh pasangin trackingnya, macam-macam. Ini tidak dilakukan. Lalu diskup beli mobil, motor begitu banyak. Alasan itu ada tempel-tempelan. Padahal kalau kita dengan e-katalog LKPP, kita bisa negosiasi kan dengan si penjual. Saya beli kendaraan Anda, saya ingin variasi seperti ini sebagai bonus karena saya beli banyak. Itu tidak mau. Dan lebih konyol lagi, pembelian Toyota Land Cruiser 3 unit itu belinya itu mau yang impor, yang unit Kingdom kira-kira gitu. Padahal di Toyota di sini ATPM-nya sudah meluncurkan Toyota Land Cruiser hanya 1,4 atau 1,2 kalau salah itu, lebih murah. Yang kami beli 2 miliar saja. Tender per paket digabung-gabungin mobilnya. Lalu saya iseng tanya ke showroom-showroom yang importir, teman-teman yang main importir mobil bilang, Land Cruiser yang Unity Kingdom berapa sih? Ya 1,6 oke, 1,5 juga oke kalau beli banyak. Kok saya belinya 2 miliar? 6 miliar di situ. Servisnya itu bisa tergaransi servis, tapi itu tidak salah dalam peraturan kita. BPK mau BPKP audit tidak salah, peserta tendernya jelas, prosesnya jelas. Ini yang membuat saya agak tergetar. Nah, termasuk sewa mobil. Untuk apa kita memiliki banyak mobil? Ini Jakarta beda dengan Belitung. Kalau di Belitung, saya harus beli karena nggak bisa nyewa. Sama ketika saya buka pabrik, saya mau buka pabrik di daerah. Kenapa orang tidak mau buka pabrik di daerah? Kalau bahan bakunya bisa diangkut ke Jakarta atau ke Bekasi. Kita ambil contoh sederhana saja. Kalau saya mau cari operator forklift di Jakarta, pasang di pos kota saja atau di warta kota, berita kota, itu bisa ribuan orang mau jadi operator forklift. Kalau di kampung saya, forklift aja apa dia nggak tahu. Kalau saya memang niatnya melatih mereka. Itu kalau forklift saya rusak, kalau di Jakarta saya sewa, di Belitung nggak bisa. Saya betul-betul mesti beli forklift sebanyak mungkin untuk saya standby di pabrik saya. Ini satu kerugian cost yang memang kan sama Jakarta tidak ada alasan. Sama seperti kemarin saya sengaja bawa seluruh staff terutama yang PU ke RKPP. Kami punya masalah di PU. Cari alasannya banyak sekali alasannya. Sampai ditodong-todong di RKPP baru dia nyebutin yang ada. Yang lebih lucu lagi dia sebut begini, kritik RKPP lagi. Apa yang dikritik? Dulu sewa alat berat itu dari si A, si B, si C. Itu alat berat itu nggak bergerak itu. Ongkrongin di sungai. Makanya sungai di Jakarta itu nggak pernah beres. Lumpur segala macam, tapi bayar terus. Kita pun nggak tahu sewa berapa unit. Karena tender. Nah kita kan masih masuk ke e-katalog RKPP bantu alat berat sudah bisa rental. Kritik ya. Jadi otaknya dilihat ini otaknya langsung dia ngomong, saya sudah tahu pikirannya. Pikirannya baik banget, mulia nih, gayanya mulia, tapi ini kurang ajar sebetulnya. Orang Jawa Timur bilang tuh kampret gitu. Marahnya itu ya. Jadi memang, dia bilang begini, Bapak tahu nggak kalau kita sewa pakai jam di RKPP lo ngomongnya, nggak malu lagi.
Kalau tidak disebutkan volume kerjaannya, kan bisa bohong katanya. Dia nggak kerja katanya. Saya dalam hati di situ kamu jadi pengawas kan. Daripada nyewanya abal-abal, ini jelas kalau perusahaannya besar dia takut seperti unit traktor atau apa. Terus saya bilang, harusnya kenapa kamu sewa? Karena uang tidak cukup untuk beli. Itu pertama. Atau kedua, uang cukup, volume kerjaannya terlalu kecil sehingga
Pak Ahok. Nama saya Khalid Mustafa, kebetulan KTP-nya KTP Jakarta juga Pak. Jadi warga Bapak. Ada 3 hal yang saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama tadi Pak mengenai masalah tantangan pengadaan. Dan seperti kita ketahui, jalan keluar untuk menghadapi tantangan ini sebagian adalah pengembangan sumber daya manusia. Nah, dari sisi Pemprov DKI sendiri, apa yang Bapak sudah lakukan sebagai pengambil kebijakan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di Provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam bidang pengadaan? Kemudian yang kedua, apa imbal balik yang Bapak tawarkan juga kepada mereka? Tadi Bapak mengatakan mereka harus bekerja keras dan sebagainya, walaupun Bapak sudah sebutkan masalah TKD dan lain sebagainya. Ini apa yang Bapak tawarkan kepada teman-teman di ULP, pengelola pengadaan, BPK dan lain sebagainya? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak saya lihat banyak sekali menyampaikan tentang masalah keuangan transaksi atau non tunai. Nah, bagaimana pandangan Bapak mengenai konsep procure to pay? Jadi barang datang langsung dibayar. Saya punya PNS Pak, sekarang jadi pengusaha, keluar dari PNS jadi pengusaha. Salah satu permasalahan pengusaha ini adalah lambatnya pembayaran, sehingga banyak di antara mereka pada saat memasukkan barang itu memperhitungkan bunga dan sebagainya, dan lambatnya barang itu berputar. Nah, apakah ada pandangan Bapak untuk memperkecil hal ini? Jadi barang datang langsung dibayar secara non tunai, langsung bayar transaksi dari bank ke bank. Yang kedua Kak. Kemudian yang ketiga, bagaimana pandangan Bapak tentang ada ide dari rekan-rekan yang disebut dengan procurement card? Apa procurement card? Jadi tadi Bapak mengatakan bahwa dibatasi di DKI Jakarta, bagaimana pandangan Bapak tentang undang-undang pengadaan barang atau jasa? Karena saat ini hukum pengadaan barang dan jasa ini tingkat tertingginya ini adalah menurut Bapak perlu untuk dimunculkan sebuah aturan undang-undang, level undang-undang untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang terakhir, mungkin mewakili diri sendiri, saya tidak berani mengatakan atas nama rekan-rekan. Kalau Bapak mengatakan hendak butuh bantuan daripada kami, seluruh trainer, seluruh instansi yang seluruh orang-orang yang bergerak dalam pengadaan barang dan jasa, insya Allah melalui LKPP, berdasarkan arahan LKPP, kami siap untuk membantu Bapak di DKI Jakarta. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khalid. Pak Khalid itu tadinya PNS dari Kemendik di masa itu. Makanya saya tadi bilang itu kan membangun komunitas. Baik, terima kasih Pak Khalid. Tetapi juga adalah tokoh pengadaan di Provinsi Sulawesi Barat. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Ahmed dari beberapa minimal kemarin yang Bapak sampaikan. Intinya adalah berangkat dari yang baik yang Bapak sekarang melawan yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan pengadaan. Saya coba tarik dari sisi perencanaan. Mungkin Bapak bisa share strategi yang dilakukan dan apakah di DKI tidak butuh. Saya berangkat dari kejadian kondisi daerah yang hampir punya sama tentang aspirasi yang setiap tahunnya menjadi tarik ulur dalam pembahasan APBD, dan ini tidak terlepas kaitannya dengan pengadaan yang berasal dari perencanaan. Sementara kita tahu bersama bahwa idealnya aspirasi yang sudah harus tuntas dalam tahap musrembang RPJMD yang notabene adalah janji politik pasangan kepala daerah terpilih dan anggota DPRD terpilih apa yang dilakukan selama 5 tahun harus tuntas bahwa perencanaan anggaran yang diberikan selama 5 tahun yang diturunkan dalam urusan-urusan pokok wajib dan urusan-urusan pokok itu sampai kepada registrasi SKPD yang inilah yang magelang, dan ini yang terjadi sekarang di tengah jalan sering tarung antara dewan yang lebih kuat posisi mereka. Kita memang terus terang pemilihannya kemarin bermasalah. Kenapa bermasalah? Waktu itu saya ingin segera dibuka siapa mau belajar atau mau jadi staf di ULP atau pejabat di ULP, silakan melamar. Dipotong, penumpang gelapnya banyak. Jadi memang ini soal niat ini. Alasannya waktu, nggak sempat, macam-macam. Kita juga tidak bisa bergerak banyak kalau memang ini kan tanda tangannya masih sekda. Dulu kan masih PLT sekda.
Lalu dipaksakanlah masing-masing dinas mengirim orang. Yang dikirimnya orang-orang yang kira-kira kok udah nek gitu, lihat muka lo kira-kira di sini gitu, mungkin gitu ya. Itu yang dikirim. Ini tes itu. Ya sudahlah, antara iya apa enggak. Kenapa saya menawarkan supaya banyak orang mau ke sana? Karena nanti TKD di ULP itu setara dengan TKD di pajak. Itu yang kita tawarkan. Karena konsep pikiran saya sederhana. Orang yang ngumpulin duit itu penting. Tapi orang yang membelanjakan duit juga penting loh, kalau dia bisa beli barang yang baik dan hemat. Ini jauh lebih penting. Jadi artinya apa? Kalau dipilih pinter hemat atau pinter cari uang. Kalau sama pinter hemat yang membuat orang kaya. Jadi dua sisi. Nah kenapa TKD ULP begitu kecil? Nah itu yang kita mau kasih. Nah tapi TKD saya lagi siap, bukan karena absen dapat duit, itu mah pinter goblok penghasilan sama. Mesti ada hemat berapa, dan saya juga nggak mau bicara 1%, 2%, 3% dari honor, nggak fair. Kita mesti bicara barang yang Anda beli ini bisa hemat berapa. Kita bisa bikin sistem. Nah ini lagi siapin sistemnya. Itu yang kita tawarkan. SDM terus tetap berharap banyak pada LKPP ya pasti. Terus barang datang langsung dibayar. Nah ini juga sudah saya instruksikan. Ini juga ada masalah di BPKD. Sebetulnya kalau di swasta yang paling berperanan itu ya BPKD, Direktur Keuangan kok. Harusnya semua kerjaan begitu udah dikeluarkan SPK dari ini, begitu dia bilang oke, dia beres berita acara ditagih ke BPKD, langsung transfer otomatis. Asal kamu buka di rekening Bank DKI. Setelah itu Anda boleh pindahkan, itu hak Anda. Tapi supaya tidak kena biaya juga. Nah ini sudah kami minta dari tahun lalu sebetulnya. Jadi ternyata pembayaran di perusahaan swasta yang jelek saja, itu direktur yang tanda tangan itu bisa minta macam-macam juga loh ternyata. Masih ada yang bermain. Apalagi di pemerintah. Nah makanya saya minta semua transaksi pembayaran itu semua mesti online. Jadi saya bisa ketahuan orang ini nagih sampai dia dibayar itu berapa. Di Inggris dan di Singapura yang namanya PPK itu mereka sudah punya semacam corporate card, procurement card. Ya. Jadi kalau ada pengadaan itu langsung. Untuk yang mereka yang beli kan. Ya. Ini mau jawab itu. Nah, Kementerian Keuangan sebetulnya sudah mencoba itu, sudah berapa tahun kedua atau tahun ketiga, tapi tidak kunjung. Jadi mereka pegang dari SKPD terkait, Ya, dia langsung beli aja langsung. ya betul. Pakai debit. Semua. Jadi kartu anggota kami semua itu adalah ATM, Jakat. Untuk naik bus, bayar parkir, nanti semua sama. Bahkan kartu Jakarta Pintar pun sama. Nanti itu coba dicari formulanya. Saya kenapa optimis? Memang harus diakui banyak sekali persoalan di Kepmen gitu loh. Pak Agus Raharjo pun melaporkan dari Mendagri pun PPK bertabrakan dengan PPTK ya. Nah, saya sudah laporkan kepada Pak Jokowi. Kalau Bapak jadi presiden, nggak perlu bikin undang-undang baru. Masa mau bikin Perpu? Nanti ribut. Cukup Bapak panggilkan saja semua menteri, duduk, panggil LKPP, UKP 4, sehingga pengadaan barang itu bisa mengarah persis seperti Singapura. Nah beliau bilangnya setuju. Tidak tahu juga kalau pilih Mensekneknya ngaco, bisa susah ketemu saya ini. Makanya saya bisik-bisik sama beliau, kalau boleh Pak, Menseknek sama Menseskapnya mesti yang saya kenal baik juga Pak. Nanti saya ketemu Bapak repot lagi. Ya minimal ajudannya yang saya ikut pilih lah kira-kira gitu loh Pak. Nanti Bapak kira Bapak nggak pegang handphone lagi. Bapak kira saya sombong. Nanti nyuruh manggil saya, dia bilang Pak Gubernur tidak mau datang. Nanti kita jadi salah paham Pak, saya bilang Pak. Saya kan nggak bisa nyelonong-nyelonong masuk ke kamar Bapak lagi sekarang Pak. Nanti kalau udah jadi presiden. Kecuali Bapak pegang BlackBerry, saya bisa BBM, ping, gue di depan nih, kira-kira gitu. Ya kan bisa dong, ping, aku di depan nih, ditahan nih gitu kan. Kamu lagi di mana gitu kan, makan di mana nih, lagi kosong nggak? Bisa, ini Pak Jokowi nggak pegang handphone. Ada bagus juga, menahan godaan, katanya perselingkuhan naik gara-gara BlackBerry katanya. Jadi itu bagus juga, beliau nggak pegang.
Habis macam-macam itu ikon-ikonnya kan bahaya juga nih. Nah, jadi soal DPRD tadi ada pertanyaan. Ya, perencanaan. Tadi procurement tadi udah, terus musrenbang gimana? Nah, kami mulai membangun musrenbang. Musrenbang. Nah, dulu kami sengaja minta BPKP, Kasudin kami oknumnya ini main. Saya udah rapat tahun pertama sampai tengah malam, maraton. Tiap hari ini, udah potong. Begitu sampai ke belakang, muncul lagi semua. Termasuk yang bantuan sosial. Tidak ada rekomendasi kami, tiba-tiba muncul. Nah, model itu seperti apa? Saya diputuskan dari mereka tahun lalu, kucuekin aja. Dari jalanin. Tapi beberapa Kasudin yang nakal, dia main-main dengan belakang, itu keluar. Nah, tahun ini kelihatannya lebih susah. Makanya kenapa nyusun barang semua bingung. Karena nggak ada harga satuan, mereka pusing nggak bertahun-tahun. Kenapa? Karena niatnya main ceplok itu datang. Nah, ini sudah kami tidak lakukan, tapi tentu DPRD juga memperlambat kan. Nah, saya ancamannya gampang, strategi saya itu gampang, nggak usah dibahas. Emang gue pikirin. Pakai aja, jadi semua sudah kami susun, anggaran mendahului. Nah, kenapa kami pengen yang e-katalog ini semua? Kita usahakan semua seperti maintenance aja jatuhnya. Kan Jakarta kan bukan dibangun Jakarta kan, SIT-R sudah ada, jalan sudah ada. Kita bikin aja semua anggaran mendahului. Tapi DPRD tidak boleh gajian, tidak boleh ada SPPD, apa semua nggak ada kegiatan ya kamu situ. Kok bikin kamu stres tadi. Kenapa? Ini pengalaman saya waktu jadi bupati. Saya jadi bupati lebih susah. 55% DPRD dikuasai oleh fraksi Bulan Bintang. Dan Pak Yusril Iza Mahendra masih jadi Menseknek begitu. Komandan, gimana kalau kita tangkapin semua? Ya, kalau Pak Bos perintah ya kita tangkapin. Takut, makanya saya bilang Pak Jokowi, kalau Bapak jadi presiden, Kapolri dan Kajagung di bawah Bapak. Nanti yang macam-macam kita tangkepin aja Pak. Saya berteman sama Kapolri, saya bisa gue gertak, masa di DKI kita nggak bisa? Itu disahkan APBD perubahan kan? Masih ngeyel situ, ini. Saya dapat lagi 200 unit truk sampah. Terus saya mau beli rumah sakit Sumber Waras. Karena yang kanker jantung kan banyak dari luar Indonesia. Penuh tuh Darmais sama Harapan Kita. Jadi kami mau bangun, ada nggak di Jakarta? Di tengah kota, dekat Trisakti, Grogol, Sumber Waras. Dia ada 7 hektar lebih, dia mau jual kepada pengembang setengahnya untuk bangun mall. Saya bilang tidak boleh roba peruntukan. Rumah sakit ya rumah sakit. Tapi kalau nggak punya uang, jual ke saya. Pengusahanya pintar, balik lagi ada pengusaha lain. Kami juga bangun rumah sakit. Berarti boleh dong kami jual. Tetap kok jual. Tetap kok nggak boleh kasih kamu izin. PTON aja. Mungkin saya kira ya. Main kali dengan DPRD. DPRD menolak pembelian tanah rumah sakit yang NJOP. Mana ada tanah mateng di Grogol, dekat Tomang itu, NJOP, masuk akal nggak? Tinggal bayar, nego. Saya ketemu pengurus yayasannya, ditolak. Kesel saya. Saya ketemu ketua, saya bilang begini, Bapak kalau tolak beli tanah rumah sakit, karena bagi saya yang penting itu adalah orang jangan jadi sadikit, mohon maaf nama sadikit, sakit jadi miskin ya. Makanya saya masih punya rumah sakit yang banyak. Saya tidak mau kalau orang mau mati karena di tangan dokter karena memang udah takdir nggak apa-apa. Tapi kalau dibilang takdir gara-gara dia mau ke dokter tidak ada ruangan tanganin, orang kanker tidak bisa ditangani, harus ngantri berminggu-minggu. Itu bukan takdir versi kita. Kita bisa kita suruh bertanggung jawab di akhirat. Kita bilang takdir, kita bisa beli semua rumah sakit. Kita bisa lakukan. Saya nggak terima. Kalau ini nggak mau dibeli, nggak usah bahas. Coba aja mas saya. Lalu kata sekda, mungkin ada ancaman. Laporan pertanggungjawaban APBD 2013 tidak mau disahkan. Sekda ini baik, guru. Saya bilang, tenang saja Pak Sekda. Dia lihatin saya. Bapak tahu nggak kalau dia tolak itu apa? Dia menolak pertanggungjawaban presiden terpilih kalau MK sudah putuskan nanti. Stres. Ya, dia bukan nolak saya. Nah kalau mau berantem, ini saatnya berantem. Ini saatnya. Nah sama waktu kami baru masuk tahun 2020 itu strategis, sekaligus menjawab.
kesulitan Musmenang jawab pertanyaan ini. Tapi baru masuk juga sama pertanyaannya. Kalau Pak Sukri diberhentikan, maka seluruh APBD akan molor karena hanya beliau yang bisa negosiasi dengan DPRD. Baru masuk nih, kan Oktober dilantik. Strategi gimana? Nah, itu kita berembuk sama Pak Jokowi. Pak Jokowi kan jarang ngomong ya, senyum-senyumnya. Dia mau dengerin yang agak konyol ini ngomongnya gimana dulu. Ya, Pak Jokowi tanya, ya gimana? Gampang Pak. Justru mesti diberhentikan Pak. Kenapa? Jadi kita tahu baru mulai udah dapat nilai yang jelek. Depa sekarang kita tidak berhenti, kita disandra beliau dong sepanjang 5 tahun. Kita tes aja, bener molor. Ya, gue pikirin, aku juga orang baru. Nah sama kayak sampah, sampah di DKI itu dikontrakkan, ditenderkan, buang per ton dari sungai. Jadi kalau dia sampai ke hulu dia buang lagi sampah, angkut lagi tuh. Ini ngangkut lalu buang dibayar lagi, putar-putar nih. Makanya di sungai di Jakarta selalu penuh sampah dulu kan. Terus saya nggak bisa, saya mau tender berdasarkan kinerja, harus bersih semua sungainya. Nggak ada yang mau tender Pak kalau begitu katanya. Kalau gitu nggak usah tender. Kalau Bapak nggak mau perpanjang multi-year akhir tahun ini, maka seluruh sungai akan penuh sampah. Ya nggak apa-apa, aku bilang. Terus dari saya, ya benar 2 hari kemudian Jakarta Post Merdeka, Rakyat Merdeka, Kompas, headline semua sungai penuh sampah. Udah lupa kan orang Jakarta? Lupa kan Manggarai penuh. Pak Jokowi duduk di situ. Lihat itu sampah, stres beliau. Numpuk semua. Saya biarin, kirim aja alat berat. Cangkulin di situ, kirim truk, tungguin. Panggil PO, kalau lo nggak awasin. Coba lihat sekarang sampah di sungai, beres nggak? Beres. Nggak ada bayar ratusan miliar lagi tiap tahun atas nama tender. Kenapa? Mungkin bancakan ini bagi-bagi juga. Jadi prinsip saya sederhana strateginya. Kalau Pak Jokowi, kalau kita lurus, tidak terima suap, tidak terima kickback dari seluruh proyek, pasti tidak takut. Kalau ke Pak lurus, bawahnya tidak berani, tidak lurus. Itu prinsip yang kita lakukan. Prinsip kedua, kita taat pada aturan konstitusi. Tentu aturan bukan kitab suci. Kalau memang menghambat, sebagai Kepmen yang menghambat, ya harus kita ubah. Makanya di situ gunanya kita ngomong-ngomong dengan RKPP, ngomong dengan UKP 4. Kita aturan aja, bukan soal temen nggak temen, aturan aja. Terus yang ketiga, jangan takut diancam. Yang ngancam dulu kan, bisa ngancam fisik, ngancam berantakan, sampah saya juga diancam. Nanti bisa setinggi gunung semua sampah, biarin setinggi Monas juga itu gue pikirin. Biar lu stres, ini presiden stres kalau sampah udah numpuk kayak gunung. Berarti dia suruh tentara ngangkutin kan? Memang gue pikirin, ini Jakarta kok, bukan provinsi, ini ibu kota. Kenapa dia mengancam saya? Saya sudah perkirakan. Setelah sampah ini swasta saya potong-potong nih, dia mau ngancam kami, nggak bisa buang sampah di Bantar Gebang. Bantar Gebang itu tanah kami loh, tanah kami. Bagaimana bisa ditenderkan, dikelola swasta, hanya kirim 12 alat berat. Lalu tiap tahun bayarnya 400 miliar. Ini namanya bayar preman loh. Lebih baik saya sumbang hibah ke kota Bekasi, Kabupaten Bekasi 100 miliar. Masih untung 200 miliar kalau mau. Ini preman namanya, lewat swasta bagi-bagi saya kira, mungkin ya. Kalau tidak untuk apa saya buang sampah di tanah saya? Tanah Bekasi 400.000 rawa-rawa dapat 1 meter persegi. 400 miliar, 100 hektar saya beli tiap tahun. Nggak masuk akal. Nah strateginya gimana? Hadapin. DPRD panggil saya, gua nggak mau pergi. Yang belagu, memang gua belagu, baru tahu aja lu gua belagu. Nah itu strategi kayak begitu. Saya lahir di Jakarta dan saya lihat banyak terjadi pembiaran di lapangan ya. Sejak saya kecil dulu, ya sudah bertahun-tahun, jadi sudah karatan lah istilahnya. Saya ingat saya tinggal di lapangan Banteng dulu, Jalan Dr. Wahidin, sekarang Kementerian Keuangan. Itu dulu ada tukang loa di depan rumah sama ibu saya, Chan, usir. Saya usir. Ya. Terus kalau di lapangan Banteng banyak lapak-lapak. Itu ada polisi tua waktu itu, dia usir-usir, kabur semua. Kalau polisi itu datang kabur, polisinya nggak ada, dia datang lagi. Cuma 1 polisi waktu itu. Tapi mungkin ibu saya dan polisi itu berjasa
Sehingga daerah lapangan banteng nggak susah ngusirnya waktu itu. Sekarang kita lihat daerah lapangan banteng, hotel itu, Kementerian Keuangan itu nggak ada yang kotor-kotor di situ ya. Nah, saya mau sampaikan di sini bahwa sebetulnya yang di pegawai DKI ini luar biasa. Ya, saya punya saudara banyak di sana, tapi kalau boleh saya bilang di DKI ini udah taratan lah. Mungkin yang Pak Jokowi bilang revolusi mental itu mesti diterapkan di DKI duluan. Termasuk dalam bidang pengadaan. Ya. Dalam bidang pengadaan ini banyak sekali kita punya istilah di DKI di belakang sana Pak Ahok, bagian belakang situ ada yang namanya Sengon Plaza, Pak. Sengon Plaza itu banyak pohon sengon di sana, ada plaza, kemudian banyak orang bawa koper di situ, itu menawarkan berbagai nama perusahaan, gitu ya. Berbagai nama perusahaan, kok banyak orang jualan di situ menyediakan jasa gitu. Pasti ada yang beli di dalam, gitu ya. Jadi istilahnya kalau saya datangin satu orang bawa tas Samsonite di sana, saya perlu ahli lingkungan hidup, pengalaman sekian tahun. Oh ada. Saya perlu perusahaan ini. Oh ada. Semua ada, NPWP semua ada gitu. Alamat palsu semua ada di sana. Nah jadi Premanisme intelek lah ya. Ya. Jadi sebetulnya itu sudah bertahun-tahun, bisa dibilang puluhan tahun ya. Jadi memang Pak Ahok saya sangat menghargai perjuangan ini dan kelihatannya karena waktu Pak Gubernur dan Wakil Gubernur ini umurnya cuma 5 tahun ya. Jadi memang harus radikal Pak memang ya. Karena kejadian pembiaran ini ya, kerusakan mental ini itu sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi kalau mau itu ya harus dengan radikal. Jadi saya hanya beberapa hal itu saja yang bisa saya sampaikan. Tadi ada juga sedikit tambahan mengenai KPS Pak. Jadi mungkin Pak Ahok sudah melihat beberapa KPS yang dalam tanda kutip gagal seperti air minum ya Pak ya. Air minum, terus apa lagi ya, persampahan ya, tapi kami di LKPP itu bukan hanya pengadaan itu, tapi juga pengadaan badan usaha. Jadi KPS ini merupakan salah satu yang kami coba bina dan regulate gitu ya. Nah, barangkali dalam diskusi selanjutnya kira-kira begitu ya. Terima kasih sekali lagi atas pencerahannya, kehadirannya. Bapak jangan bosan. Karena kami juga membutuhkan tenaga semacam Bapak untuk saling sinergi begitu ya. Untuk memprovokasi. Provokasi. Tepatnya itu kan ya. Baik. Pada kuliah umum sesi kedua sekiranya dapat berfoto bersama, dibikin 2 sesi. Ini foto pertama yaitu Bapak narasumber, Bapak Basuki Cahayapurnama dengan Pak Deputi bersama para undangan lebih dahulu. Mungkin para peserta TOT itu nanti di sesi kedua. Silahkan. Silahkan di sesi kedua. Silahkan, mungkin ada yang naik ke stage. Silahkan. Silahkan diatur. Silahkan ada yang naik ke stage. Untuk peserta training of trainer, silahkan di sesi kedua. Untuk peserta training of trainer, silahkan di sesi kedua. Untuk yang pertama, sesi pertama adalah para undangan beserta narasumber. Pertama langsung berganti dengan sesi kedua. Sudah semua bagian nih? Belum? Sudah semua bagian? Tidak ada? LKPP ditanya. Apa itu? Soal DKI yang jadi contoh dari bangun pertama itu bagaimana Pak?
rancang bangun sebenarnya dari aturan sudah ada, tinggal dipraktekkan Cuma di saja. kementerian jalannya dulu, provinsi nggak ada dulu. Tapi sebenarnya secara aturan memungkinkan. Bahkan BOT juga sebenarnya bisa. Koja itu kan pertama kali itu. Dokumen tendernya nggak pernah ada waktu itu. Kayaknya LKPP bantu kita bikinkan. Mulai tahun ini tuh Pak? Udah tahun lalu bikinnya. RSUD Koja itu loh, itu pakai itu. Tadi kan Koja bisa lama kan, bisa 4 tahun baru kita pakai. Kita pakai itu jadi pendek, ya 2,5 tahun atau berapa itu. Dirancang bangun itu tidak dipecah-pecah, tidak perencanaannya, pelaksanaannya, tapi satu paket. Kalau di internasional namanya EPC, Engineering, Procurement, Construction. Jadi satu paket tanggung jawab diserahkan ke pihak tertentu, dia yang diketahui. Sama kayak rusun, bentuknya sama kok. Ngapain sih pakai DED mundur setahun? Kita udah desak semua tanah kita dibangunin rumah susun, nggak bisa. Tahun ini baru DED, tahun depan lagi katanya. Padahal kita butuh banyak rusun kan. Itu aja sih. Ya. Oke ya. SKPD katanya SKPD di DKI terlalu. Makanya nanti kita udah bilang sama LKPP pengen apapun yang mau diterapkan, tinggal dipaksakan aja. Kalau ada SKPD